Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D dengan anggota saya Arya Dwi Pangestu dan rekan saya Destri Sapitri dan juga Zuliaden. Kami akan mempresentasikan video bab 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu database Microsoft Access. Bisa jadi di era digital sekarang, di mana segala keputusan perlu didasarkan kepada data. Akan banyak orang yang tertarik untuk mempelajari dan menggunakannya. Microsoft Access dalam mengelola database program aplikasi sendiri telah menyediakan fitur-fitur yang sangat membantu untuk manusia, baik untuk mengelola data, query, form, report, Marco, modul, dan lainnya. Dioperasikan dengan cukup mudah. Berikut beberapa fitur yang terdapat pada Microsoft Access. Yang pertama yaitu query atau keterangannya. Fitur pada Microsoft ini berfungsi untuk mengubah, menampilkan, menghapus, menganalisa data, dan lain sebagainya. Yang kedua itu form. Fitur pada Microsoft ini yang berfungsi untuk memeriksa, membuat, dan memperbaharui data. Yang ketiga, report. Fitur pada Microsoft ini berfungsi untuk menampilkan dan menetap data yang telah dibuat. Yang keempat yaitu makro. Fitur pada Microsoft ini yang berfungsi untuk menyimpan seluruh perintah yang berkaitan dengan database. Yang terakhir yaitu modul. Fitur pada Microsoft ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan program terhadap beberapa aspek yang ada di Microsoft Access. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Zuliaden. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Arya Dewi Pangestu. Materi yang akan saya sampaikan di sini ialah pengenalan database. Database merupakan basis data atau lebih dikenal dengan sebutan data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Istilah database berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Sebenarnya catatan yang mirip dengan database sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Di dalam database memiliki beberapa hierarki. Yang pertama, karakter, merupakan bagian dari data terkecil yang berupa angka, huruf, dan karakter khusus yang membentuk sebuah item data atau file. Misalnya A, B, C, 1, 2, 3, dan lain sejenisnya. Yang kedua, file merupakan representasi suatu atribut dan record yang sejenis yang menunjukkan suatu item dari data. Yang ketiga, record merupakan kumpulan dari field yang membentuk suatu record atau rekaman. Record menggambarkan suatu unit data individu tertentu. Misalnya file siswa, di mana setiap recordnya berisi kumpulan data NISN, nama, alamat, kelas yang dapat mewakili tiap-tiap data. Yang keempat, file merupakan kumpulan dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis atau disebut juga dengan tabel. Misalnya file siswa berisi data tentang semua yang berhubungan dengan siswa seperti nama siswa, nilai siswa yang dapat mewakili tiap-tiap data. Yang terakhir adalah database, merupakan kumpulan dari file atau tabel yang membentuk suatu database, misalnya database siswa. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu membuat tabel. Adapun definisi dari membuat tabel di sini, yaitu kumpulan data yang tersusun menurut aturan tertentu dan menjadi objek utama sebuah database. Dengan menggunakan tabel, kita bisa memisahkan masing-masing topik
yang berguna untuk mengurangi beberapa kesalahan terutama di dalam memasukkan data atau informasi. Tabel terdiri dari dua bagian utama yaitu kolom dan baris. Kolom menunjukkan sekumpulan jenis atau kelompok data dari beberapa subjek, sedangkan baris menunjukkan sekumpulan data suatu subjek. Bentuk tabel di dalam database Access seperti berikut. Adapun langkah-langkah untuk membuat tabel di sini yaitu yang pertama, klik tombol tabel desain. Adapun bagian dari tabel desain di sini yaitu file name, kolom yang berguna untuk mengisi nama file dengan maksimum 64 karakter dan tidak boleh mengundang titik. Yang kedua, data type, kolom ini berguna untuk menentukan tipe data file yang diinginkan, misalnya number, short, text, dan lain sebagainya. Yang ketiga, description, kolom ini berguna untuk mengisi deskripsi file sesuai dengan keinginan. Yang keempat, primary key, tombol ini berguna untuk menentukan kunci utama dari file. Biasanya primary key harus mengundang nilai unique dan bisa dijadikan acuan untuk nilai yang lain, misalnya seperti kode domain, kode barang, dan lain-lainnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu silakan isi kolom file name dengan nama file beserta menentukan tipe data pada kolom data type yang diinginkan sehingga file telah berisi seperti berikut. Adapun langkah terakhir yaitu setelah selesai menentukan nama file dan tipe data, selanjutnya silakan isi deskripsi sesuai dengan nama file yang telah dimasukkan tadi dengan deskripsi yang diinginkan. Setelah semua selesai, kita akan melihat pada kolom properties. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.